Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruh. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Jemaah yang mulia, pada hari ini kita akan masuk kepada topik salah satu akhlak Rasulullah juga. Setelah kita mengulas dalam berbagai atau beberapa pertemuan terkait ikhlas, maka hari ini kita akan mencoba mendiskusikan topik terkait muraqabah. Terus terang, kajian muraqabah ini sering dianggap adalah kajian tasawuf oleh masyarakat secara awam, walaupun sebenarnya ini lebih kepada kajian akhlak. Tasawuf sendiri sebenarnya salah satu menjadi pusat perhatian kajiannya adalah akhlak. Nah, muraqabah adalah satu akhlak yang tidak bisa muncul pada orang yang masih level-level awal dalam beragama atau dalam mencoba untuk membangun akhlak Islam. Dalam satu hadis Nabi SAW menegaskan misalnya kalimat ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kata-kata ada ka'annaka tarah, bahwa kau menyembah Allah seakan-akan kau melihatnya. Ini menunjukkan kelas bahwa tidak sekedar kita sholat, karena terus terang level kita sholat kan pemenuhan kewajiban. Nanti level lebih tinggi kita merasa ini sebagai sebuah kebutuhan. Tentu saja menjadi kebutuhan ketika kita sudah fokus. Itu kenapa saya butuh sholat ketika saya sudah tidak punya masalah dengan Allah. Maksud saya tidak punya masalah, saya meyakini bahwa kedekatan saya dengan Allah itu menguntungkan saya. Saya meyakini bahwa saya taat kepada Allah itu membahagiakan saya. Saya meyakini bahwa sebenarnya saya butuh Allah. Dan ternyata saya juga meyakini bahwa solat adalah media saya untuk bercengkrama dengan Allah. Sehingga ketika melihat bahwa solat berada di posisi yang seperti ini, seorang mukmin yang soleh akan menjadi seorang mukmin yang mengisi waktu-waktu sendirinya itu dengan sholat. Atau di saat dia sedang punya masalah dalam urusan kehidupannya, jadi bapak nanti nggak perlu tanya sama saya, Ustadz, kalau saya sedang punya masalah, saya mau sholat, sholatnya sholat apa? Sholat saja. Minimal perbacaanlah sholat sunat 2 rakaat. Sekarang jam 10 pagi saya sudah sholat duha, saya merasa masih belum tenang, saya mau dekat sama Allah, apa yang harus saya lakukan? Sholat saja. Itu yang sering kali kalau bahasa fikih disebut dengan istilah sholat mutlak. Tapi sebenarnya dalam niatan kita kan sudah ada itu. Saya sholat karena saya ingin menenangkan hati saya ingin ada solusi dari Allah. Tadi saya ada nge-share satu pagi tadi subuh, saya ada satu channel Telegram yang saya suka sekali untuk mengcopy pastikan materi-materi dari situ. Tadi cerita tentang seorang petani sayur di musim pandemi. Ternyata harga sayur anjlok. Para tengkulak datang merayu-merayu agar menjual sayur sama dia. Ini petani soleh tidak mau. Sekian lama dia menunggu sampai pada waktu tidak mungkin tidak sayur harus dipanen, dia datang ke kebunnya. Dia bicara dengan sayur-sayur itu. Dan terakhir dia bilang apa? Ya Rob, kalau begini ceritanya, daripada saya jadi masalah di luar, bagus ini semua sayur saya jual kepadamu. Apa maksud dia jual sayur sama Allah? Dia panen itu sayur, dia antar ke rumah-rumah orang susah, dia antar ke pesantren, pokoknya ke tempat-tempat yang baik-baik, ke orang-orang yang butuh, dan dia ucapkan, saya cuma ngantarkan sayur ini,
Bapak jangan anggap ini pemberian saya, ini sudah ada yang beli dan yang beli nitip sama saya untuk diantarkan ke Bapak. Maksudnya siapa yang beli sayurnya? Allah. Setengah hari dia kerjakan, sampai sore dia pulang, dia senyum. Habis ada sayurnya, nggak ada. Maaf, ada duitnya, nggak ada. Malam hari ke HP-nya masuk WA. Pak, mohon maaf, saya tadi waktu Bapak membagi sayur ke pesantren, saya sedang di situ. Kira-kira begitu ceritanya. Saya perhatikan, saya mohon maaf, saya ingin infak ke Bapak. Tolong saya minta nomor rekening Bapak. Tengkulak nawar sayurnya harga 1 jutaan. Harga sayur dia sebenarnya 3 jutaan. Kalau total dibeli begitu semuanya dari kebun dia itu. Kemudian transfer yang dikirim 10 juta. Artinya apa? Ini yang sebenarnya kita sering kali tidak paham. Apa kalau saya bilang tidak paham di mana ini? Logika beriman. Kalau logikanya benefit, keuntungan, kita seringkali apa untungnya sama saya? Orang ini tadi sudah bilang, Tuhan, ini saya serahkan kepadamu. Kau sajalah yang beli. Sudahlah, saya jual kepadamu. Bagaimana cara dia menjualnya? Dia infakkan itu di jalan Allah. Begitu. Dia kasih ke pesantren. Sekarang ini di Medan ada satu komunitas sedekah bareng. Komunitas sedekah bareng ini saya perhatikan program yang menarik adalah ambil, saya nggak tahu nih gimana caranya, coba, tapi saya kenal ini pimpinannya ini. Mereka ambil sayur dari Tanah Karo dan sayur itu diambil pakai truk, kemudian diantar ke pesantren-pesantren di seluruh Sumatera Utara. Jadi siapa saja pesantren yang terdaftar itu sudah dapat sayur dari Tanah Karo. Kalau saya ingat ini pimpinannya ini salah pasang suami istri, istrinya pernah cerita sama saya pada waktu awal komunitas sedekah bareng ini muncul. Saya tanya sama dia, bagaimana ini bisa muncul? Waktu itu saya diundang di satu acara iftar jama'i. Sasarannya, segmennya waktu itu anak-anak yatim, anak-anak susah. Semangatnya bukan dikumpuli kasih makan, enggak, bukan itu. Dibawa jalan-jalan. Ke mall, masuk tempat hiburan, silahkan. Habiskan waktu kalian di sini. Mau makan apa, kita beli sama-sama. Motivasi saya, Pak Ustadz, kata dia, waktu saya sakit, saya teringat betapa susahnya, betapa sedihnya, berapa banyak anak yang bisa makan. Kalau saya sebut nama pizza, berapa banyak anak yang bisa pergi ke time zone. Kalau di apa itu di Brastagi itu ada tempat hiburan. Siapa sih anak-anak yang bisa berangkat ke sana? Kalau dia anak-anak susah, orang tuanya tidak mungkin. Tapi saya lihat komunitas ini pelan-pelan itu tadi berangkat dari ketulusan. Kalau kita bekerja di jalan Allah, Allah yang akan jamin semuanya. Di Jakarta itu, kalau saya tidak khilaf, namanya Yusuf Hamka. Yusuf Hamka ini punya warung gratis. Orang boleh makan apa saja, mau bayar berapa saja, atau tidak bayar tidak masalah. Bayangin, ada orang jualan, bukan asal loh, jualan makanan, makan siang, silahkan tidak bayar, silahkan bayar. Kalau orang susah, tidak usah bayar. Apa yang terjadi? Yang menarik, warung ini atau rumah makan ini malah buka cabang. Kenapa bisa? Jawabannya tidak sulit. Karena kalau seorang sudah melihat ketulusan kita, itu sering saya bilang, kalau kita tulus, Allah akan mendekatkan kita atau membuat kita dekat dengan orang-orang yang juga tulus.
Kalau kita sabar, Allah akan membuat kita dekat juga dengan orang-orang yang sabar. Begitu ceritanya. Maka warung ini ada orang, bukan orang susah ikut makan, orang susah yang tidak susah ini, maka bayar bukan pakai duit 100-200 ribu, tapi pakai sekian juta. Dan ada orang yang ngesum. Dan sekarang mulai rame. Orang-orang setiap sholat ini, kalau di Medan ada satu masjid Salman di Jalan STM. Masjid Salman ini punya kantin. Kantinnya bayar suka-suka. Orang boleh makan, orang boleh minum, bayarannya terserah. Sampai sekarang saya juga ada mengisi pengajian di sana, itu kantin masih jalan. Kenapa? Karena ada cara Allah membesarkan orang-orang yang membesarkan agama Allah. Kalau kali-kalinya bisnis, kita sedang bisnis sama Allah. Ketika bisnisnya sama Allah, untungnya dunia, untungnya akhirat. Ini yang saya bilang tadi, kita harus masuk di level mana? Level keimanan yang kelasnya bukan kelas biasa-biasa saja. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Bahwa ketika kau menyembah Allah seperti kau melihatnya. Kata menyembah ini jangan terjemahkan cuma solat. Lagi solat seakan-akan Allah melihat kita. Tidak. Anta'budallah, ta'buda itu maknanya kepada semua aktivitas hidup kita yang kita maknakan sebagai menyembah kepada Allah. Allah lihat kita. Makanya Allah bukan sering dalam ayat-ayat Quran ada mengatakan la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut dan juga mereka tidak cemas. Ya, yahzanun, tidak galau mereka. Karena apapun yang mereka kerjakan, kemanapun dan apapun yang dibuat orang kepada mereka, mereka adalah orang yang tahu betul Allah bersama mereka. Inilah yang dimaksud dengan muraqabah. Seorang bapak datang ke masjid Musannif. Sampai di masjid bawa anak usia 2 tahun atau 3 tahun. Bapak masuk, anak ini dia akan berlari ke sana kemari. Apalagi suasananya nyaman dia rasa. Ada taman dia pergi ke taman, tangga-tangga dia turun naik. Dia terus berlari. Bahkan sampai terkesan tidak peduli orang tuanya di mana. Tapi dia tahu betul orang tuanya bersama dia. Kenapa anak ini nyaman? Kenapa dia ceria? Kenapa dia senang? Kenapa bahkan ketika kita ajak pulang dia mungkin tidak mau? Jawabannya, karena dia tahu dia bersama orang tuanya. Coba bayangkan kalau kemudian dia sadar ternyata orang tuanya tidak ada. Setelah dia bermain, tadinya orang tuanya sholat, dia periksa di saf sholat tidak ada. Dia periksa mobil di parkir sudah pergi. Coba kira-kira bagaimana perasaan anak itu. Seperti apapun permainan seorang anak kecil itu, dia nyaman. Kenapa? Karena dia tahu orang tuanya bersamanya, orang tuanya mengawasinya. Itu yang dimaksud dengan muraqabah. Jadi muraqabah ini bukan pengawasan polisi terhadap penjahat atau polisi yang sering berondok di perempatan. Kalau ada orang yang nerabas lampu merah, maka dia baru muncul. Enggak begitu. Pengawasan Allah tidak sama dengan pengawasan polisi dalam tanda petik. Pengawasan Allah seperti orang tua kepada anaknya. Kalau anaknya nakal, paling rendah dia berdoa kepada Allah supaya Allah melunakkan hati anaknya. Pengawasan Allah adalah pengawasan kepedulian Allah terhadap hambanya yang beriman. Ustaz, tapi kenapa orang-orang beriman tidak sedikit yang masuk penjara? Nah, coba perhatikan, kalau dia memang orang yang dekat sama Allah, biasanya di penjara sekalipun dia nggak akan galau itu. Tapi kalau dia tidak dekat sama Allah, dia akan menganggap penjara adalah penjara. Kalau dia dekat sama Allah, dia akan nyaman anytime, every time, di mana saja, di semua waktu.
Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ini yang patut kita jadikan penjelasan awal dari pelajaran muraqabah. Kalaupun kita tidak mampu melihat Allah, maka Allah melihat kita. Ini yang membuat kita nyaman ini. Seorang susah, ya susah secara harta, tapi ternyata indahnya ada orang yang payah makan tapi rajin puasa, orang yang susah tidur tapi rajin tahajud, orang yang menumpahkan kegalauan hatinya dengan membaca Al-Quran. Bukankah itu karunia dari Allah? Berapa banyak orang yang susah tidur malah kemudian makan obat, nggak bisa juga, pergi dugem, nggak bisa juga, bunuh diri. Berapa banyak orang yang diberikan kenikmatan hidup luar biasa oleh Allah secara materi, tapi dia tidak diberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Orang yang muraqabah itu tadi, mereka menjadi orang yang lapang di semua keadaan. Ibrahim Al-Khawwas mengatakan, seorang dapat meraih pengawasan diri atau muraqabah dengan cara mempersembahkan amalnya secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ustaz, ya Ustaz, bisa berinfak? Insya Allah bisa. Berapa? Sekian. Ustaz, dituliskan namanya? Terserah, mau tulis mau tidak. Enggak, kan ada orang yang tidak mau, dia takut nanti tidak ikhlas. Enggak ada masalah. Kenapa? Saya muraqabah. Kata muraqabah itu artinya apa? Saya tahu betul Allah lihat saya. Mau saya sembunyikan, mau saya buat terang-terangan, itu urusan saya sama Allah. Enggak masalah. Anda mau tulis nama saya, silahkan. Tapi jumlahnya kecil Ustaz. Ya sudah, tulis saja. Enggak ada masalah. Saya tidak perlu merasa malu kalau infak saya sedikit. Saya juga tidak perlu merasa hebat kalau infak saya banyak. Nah, itu bab muraqabah. Jadi kalau kita sudah muraqabah, tak perlu kita merasa sok ikhlas, apalagi sok suci, apalagi sok tulus, sok enggak ria. Apa sok enggak ria itu? Baca Quran, orang masuk kita hentikan, pura-pura melakukan yang lain. Mana? Bagus orang masuk, kita tetap baca Quran. Ya nanti dibilangnya apa? Ngapain mikirin yang dia bilang? Ini kan amalmu kepada Allah. Kalau muraqabah itu betul, tidak ada masalah. Itu dia, orang yang muraqabah, amal itu sama dia nggak ada masalah. Mau terang-terangan oke, mau sembunyi-sembunyi oke, mau dipuji tidak masalah, tidak dipuji tidak ada persoalan. Maka muraqabah ini dekat dengan ikhlas. Nah jemaah yang mulia, saya pikir ini penjelasan awal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang ini. InsyaAllah kalau ada pertanyaan kita diskusikan, nanti kita akan lanjut pada penjelasan-penjelasan lanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Boleh seputar tema atau luar tema? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Pak Ustadz. Kajian ini sungguh sangat baik menurut saya. Saya ingin bertanya tentang bagaimana caranya penanaman akhlak dan akidah atau akidah dan akhlak ini Pak Ustadz ke anak-anak, karena saya melihat pemahaman akidah dan akhlak ini ke anak-anak, khususnya anak-anak kita yang masih balita. Jadi mohon penjelasannya. Kira-kira tips apa yang harus kita lakukan agar anak-anaknya mengerti Pak Ustaz? Begitu kita sampaikan akidah dan akhlak ini ke anak, tapi nampaknya tidak berbekas gitu Pak Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita bicara pendidikan terhadap anak, kita harus memperhatikan usianya pertama. Usia 0-1 hari sampai usia 2 bulan itu anak butuh input suara. Jadi dia belum bisa nengok itu, belum bisa betul kalau ngelihat. Anak usia 1 hari sampai 2 bulan itu belum pas kalau ngelihat. Bahkan hari-hari pertama dia nggak bisa lihat siapapun. Mata dia belum fungsi itu. Tapi telinga sudah. Maka input suara positif. 2 bulan dia sudah mulai melihat. Nah, maka di situ kita harus bisa membawakan kalau untuk kebutuhan kesehatan mata dia ini warna-warna. Makanya kamar anak sering dengan warna yang dinamis, ceria dia. Tujuannya apa? Itu untuk input mata dia. Tapi di samping juga harus dengan misalnya sampai ibunya sekalipun misalnya di kamar sendirian bersama dia, anak ini usia 2 atau 3 bulan, ibunya mandi ganti baju, dia tidak boleh menunjukkan auratnya secara terbuka kepada anaknya. Ini pendidikan yang sudah harus dilakukan. Jadi pendidikan itu keteladanan yang harus dibangun. Nanti ketika dia berusia 1 tahun dia sudah mulai bicara, maka biasakan kepadanya bicara-bicara yang positif. Usia 2 sampai 4 tidak. Usia 2 sampai 5 tahun itu adalah usia dia mulai ini apa? Ini apa? Ini apa? Nah, di sini dibutuhkan kesabaran orang tua untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap pertanyaan itu walaupun jawaban itu hanya ringkas saja. Karena anak tidak butuh penjelasan mendalam. Usia 6 tahun mungkin anak sudah mulai bertanya. 6 sampai 12 ini saat dia mulai memikirkan dirinya. Karena seorang anak akan melihat pertumbuhan fisiknya. Karena di usia 6 sampai 12 ini usia di mana pertumbuhan otaknya juga sedang meninggi. Pada waktu seperti ini anak sudah mulai harusnya diajak atau kalau bahasanya bermuayyasah pada sebuah lingkungan yang positif. Ke masjid, sholat berjamaah, duduk baca Quran, bukan disuruh. Kesalahan orang tua sering kali menyuruh. Pada waktu itu kalau baca Quran, ajak, nak sini nak duduk sama ayah. Kita baca bersama. Dia suka begitu. Sholat di samping. Pengajian, bawa dia ke pengajian. Karena itu lingkungan yang akan membantu dia untuk bisa melihat. Memang mungkin dia di masjid akan lari sana, lari sini. Tapi dia tahu. Ya, artinya itulah pertumbuhan. Itu input informasi yang masuk ke dia. Usia 12, dia sudah mulai masuk usia remaja awal. Itu sampai 16 ke 17 tahun, itu ada pertumbuhan fisik di mana orang tua sudah harus mengenalkan mandi bagaimana, apa yang menyebabkan mandi, wanita haid bagaimana dan sebagainya, apa larangan dan semuanya. Itu harus disampaikan kepada anak. Nah, di sini menunjukkan peran orang tua harus sebagai guru dan sahabat. Itu yang hilang dari kita, Pak. Orang tua lebih sering dia berperan sebagai juru bayar kebutuhan anak, tapi kemudian di waktu-waktu tertentu dia menginginkan anak harus seideal yang dia bayangkan. Itu kesalahan. Padahal pada saat yang sama anak kita sudah terjebak pada guru yang lain, smartphone. Untuk mengenal anak kita di usia-usia awal, nanti boleh dikenalkan. Dari awal kasih smartphone sama dia. Apa yang mau dia pegang dari situ? Itu kebiasaan kita, bukan kebiasaan dia itu. Seorang anak ketika saya memegang tablet ini misalnya, tidak sedikit saya kalau di masjid selalu membuka di luar, ada anak-anak ngerumunin saya. Kenapa? Yang mereka bayangkan di sini ada game yang banyak. Anak saya di rumah itu tidak pernah megang tablet saya, tidak pernah mau megang HP saya. Walaupun saya letakkan di meja, mereka tidak pegang. Tapi uminya punya, mereka pegang. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa di sini kalaupun mereka pegang, tidak ada sesuatu yang bisa membantu mereka. Mau ngapain mereka? Suatu waktu ketika saya sengaja secara sadar membuka HP saya dan menunjukkan ada game, anak saya terkejut. Ih, ada gamenya rupanya. Karena dia tidak pernah dibiasakan untuk itu. Saya cuma sekedar menunjukkan, tapi kemudian saya letakkan lagi, tetap saja dia tidak berani. Kenapa? Karena sudah ada patsunnya. Apa yang hilang dari pendidikan kita terhadap anak-anak kita adalah keteladanan, Pak. Kita tidak bisa mengajarkan jangan berbohong, tapi kita menunjukkan kebiasaan berbohong. Seorang ibu memanggil anaknya, ya anakku, marilah sini, mak kasih kurma. Nabi waktu itu dengar, tanya Nabi sama dia, betul memang kau kasih kurma itu? Iya ya Rasul, ini kurmanya. Karena kalau tidak kau kasih kurma, kau berbohong sama dia.
Dan jangan lupa, berbohong itu mungkin sepele kita anggap. Padahal itu pendidikan, anak akan terbiasa untuk berbohong. Saya misalnya, ketika anak-anak saya setiap waktu subuh tidak pernah membiarkan anak saya sholat sendiri. Tapi terkadang saya manusia biasa, saya lelah. Karena membangunkan anak itu tetap saja namanya membangunkan anak. Anak saya 9 orang, itu 8 atau 7 orang itu, yang pasti 7 orang karena 7 orang laki-laki. Itu setiap waktu saya bangunkan itu. Kalau subuh, istri saya tak mempan. Memang yang pertama saya suruh istri saya. Terkadang yang paling mempan itu adalah ketika saya mulai qomat. Saya qomatnya sendirian Pak, sajadah sudah digelar semuanya, anak-anak masih baring. Dibangunkan, duduk, tidur lagi. Bangunkan, duduk, tidur lagi. Terakhir saya sama istri sering mengatakan, kita jangan marah. Karena kalau kita mulai marah sekali, mungkin mereka takut. Marah 2 kali, marah 3 kali, mereka akan terbiasa. Marah kita tidak efektif lagi. Maka saya mulai qomat. Begitu saya mulai qomat, maka mulai mereka bangkit satu-satu. Artinya Pak, bagi mereka ternyata mereka takut untuk tidak sholat berjamaah. Ya, nah kira-kira, tapi memang semua butuh kesabaran. Tidak bisa tidak. Jangan sampai kita berhenti. Udah ampun Ustaz, udah bebuih mulut saya, udah begini saya. Ya, memang itu masa mereka. Memang kita butuh itu. Ingat kalimat Zainuddin MZ, kita tanam padi, muncul lalang. Jangan biarkan padi dan lalang bercampur, nanti akan sulit waktu panen. Maka apapun ceritanya, jagalah supaya jangan muncul lalangnya. Maka perawatan selama pendidikan atau selama pengasuhan itu penting. Mandi, apalagi musim pandemi, sekolah tidak. Saya kalau sudah pulang, yang saya tanya pertama, sholat sudah belum? Kedua, sampai setengah hari saya tengok, kenapa bajunya belum ganti? Belum mandi ya? Ayo mandi sana. Sudah. Dia pun pergi. Kalau dia pergi, mandi kah? Belum tentu. Maka naik lagi derajatnya, ambil bajunya sana. Buya tunggu di sini. Maka dia datang pakai baju, udah masuk kamar mandi sana. Hidupkan ini, apakan semuanya, silakan. Pokoknya sekian waktu ke depan, Buya sudah lihat, sudah sisiran, sudah bedaan. Nah begitu. Tapi memang kita manusia biasa, memang ada lelahnya. Kala saat kita lelah, kita jangan marah. Karena kalau marah, anak kita juga nanti paham. Paling marahnya sebentar, habis itu kita didiamin, habis itu begini, habis itu begini. Nah itulah kira-kira Pak. Nah, bagaimana menanamkan keyakinan tentang Tuhan pada anak balita? Jawabannya sederhana. Biasakan saja dulu sebuah statement, biarkan mereka mendengarkan itu lebih sering, baru kemudian, karena saya ada seorang salafus saleh menceritakan, pamanku mengajarkan 3 kalimat kepadaku setiap aku mau tidur. Tuhan melihatku, Tuhan memperhatikanku, Tuhan sayang kepadaku. Cuma kalimat itu. Dan aku baru paham 3 kalimat ini setelah aku dewasa. Tapi dia sudah biasa. Setiap mau tidur diajari, Tuhan melihatku, Tuhan memperhatikanku, Tuhan sayang kepadaku. Cuma itu kalimat. Terus diajarkan oleh pakciknya, kata dia. Setelah dewasa dia baru paham betapa luar biasanya pendidikan yang diajarkan pakcikku itu. Nah itu. Jadi kadang memang ada, makanya dalam Islam ini seperti la ilaha illallah dianjurkan bagi kita untuk menyebutnya berulang-ulang, tapi juga memahami maknanya lebih jauh. Saya kira itu Pak jawabannya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan Ustaz. Apakah kelas khusus manusia ini memiliki kelas yang berbeda Ustaz? Manusia? Setiap manusia, roh manusia itu mempunyai kelas yang berbeda. Makasih Ustaz. Kalau ditanya kelas, yang dimaksud ini mungkin nikmat dan macam-macamnya ya Pak. Sebenarnya potensi kalau fitrah sama, tidak ada beda. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Semua manusia lahir kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Apakah lebih rendah orang cacat fisik ketimbang orang yang tidak cacat fisik? Dalam teori Islam tidak. Tidak.
Apakah perempuan lebih rendah dari laki-laki? Tidak. Kalau bahasanya lebih rendah, maka surga bagi perempuan tentu beda surga bagi laki-laki. Neraka bagi perempuan berbeda dengan neraka bagi laki-laki. Islam tidak mengenal sistem kelas, tidak mengenal itu. Kasta, tidak ada. Islam mengenalkan kepada kita maqam fastabiqul khairat dalam takwa. Nah, kelas takwa ya berbeda. Kenapa? Takwa hanya muncul dengan tingkat kekuatan dan kedalaman keimanan. Untuk bisa dalam dan kuat iman, ini membutuhkan ikhtiar manusiawi kita. Itu yang membuat akhirnya perbedaan muncul di antara kita. Ada orang kayanya luar biasa, bahagianya tidak ada. Ada orang miskinnya luar biasa, tapi dia biasa bahagia. Ada orang buta, jangankan membaca, menghafal 30 juz ternyata dia sudah selesai. Ada orang yang kakinya lumpuh tapi tidak pernah putus sholat ke masjid. Itu bab takwa. Jadi apa yang membuat akhirnya kita berbeda? Atqakum, siapa yang paling bertakwa? Itu kelas di antara orang beriman. Tapi kalau dalam urusan dunia, banyak kali polarisasinya. Secara ekonomi ada orang kaya, orang miskin, ada pejabat, ada tidak pejabat, macam-macam. Kalau pejabat teorinya melayani, tapi tidak sedikit akhirnya setelah jadi pejabat, faktanya bukan melayani, tapi memonopoli, menguasai. Nah, itu yang terjadi. Jadi prinsip Islam tidak ada perbedaan kecuali takwa kalau dalam kehidupan, apalagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu. Baik. Ada lagi kita? Ini Ustaz, terkait soal pendidikan agama untuk anak atau pendidikan seksual untuk anak. Kewajiban orang tua itu sampai batas mana? Ada? Ini pengalaman pribadi saya. Saya punya abang yang sudah menikah. Ketika abang saya datang ke rumah, orang tua saya sering bersolat gaul. Terus abang saya sering kadang lupa atau melalaikan. Oke, orang tua saya, pertama ibu saya bilang, yang penting aku udah mengingatkan, sudah selesai. Sebenarnya batas tanggung jawab atau ya tanggung jawab orang tua untuk mengingatkan seperti itu sampai kapan? Itu bukan tanggung jawab orang tua, itu tanggung jawab dakwah. Semua orang berkewajiban untuk mengingatkan orang yang ingkar menjadi orang yang taat. Tidak ada batasnya. Orang tua terhadap anak, kewajibannya untuk meluruskan anak itu tetap, karena itu anaknya. Tapi mencampuri rumah tangga anak tidak boleh. Jadi kalau ada anaknya sudah berkeluarga, kemudian dia mau rumah tangga anaknya harus begini-begini, nggak boleh. Kecuali itu kebaikan, dia boleh memberikan itu sebagai syarat. Nah, seharusnya kalian itu begini. Oke, sudah. Nah, itu baru betul. Tapi kalau kau harus begini, kalau tidak, tak perlu kau lagi kemana, itu enggak. Tidak boleh mengintervensi rumah tangga anaknya. Ya. Bagaimana kalau kemudian misalnya anak, ini saya kembangkan sedikit ya, anak laki-laki kemudian setelah menikah tidak lagi dekat sama orang tuanya karena istrinya menuntut perhatian lebih kepadanya. Itu tinggal kebijaksanaan dia. Perhatian lebih boleh, tapi bukan over. Dalam makna overdosis maksud saya. Sehingga dia tidak lagi abai kepada orang tuanya, itu tak bisa. Ya. Kalau masalah sholat itu bukan urusan orang tua anak, tapi itu wajiban siapa saja. Merugilah orang yang pasangan hidupnya itu tidak sholat. Ya, merugi itu. Dan merugilah orang tua yang anak-anaknya tidak sholat. Karena itu keberkahan akan hilang. Ya. Hidup ini kita maaf cakap bukan kayak binatang, kambing, lembu, keluar kandang, cari makan, pulang, selesai. Itu aja enggak. Saya kadang-kadang tadi pagi lah saya setelah subuh saya ngantar anak saya ke terminal, dia pulang ke Siantar. Pulangnya piginya kalau nggak silap ada truk bawa orang tukang. Yang kami bahas sama istri sederhana kalimatnya apa ini? Ya Allah, mereka tak jalan setelah atau sebelum subuh, tapi tidak sedikit mereka yang tidak sholat itu. Padahal tukang itu yang saya tahu jam istirahatnya itu disiplin loh. Jam 12 tank berhenti, makan siang sampai jam 2 baru kerja lagi. Ngapain? Habis makan tidur dia. Ada saya berapa kali punya tukang di rumah itu saya perhatikan itu. Walaupun dia kerja sendirian, jam makan sama jam tidurnya rapi itu. Tidur siang. Pakai tidur siang loh.
Bayangin itu. Pokoknya istirahat, tidak kerja itu dari jam 12 sampai kalau nggak silap saya jam 2 itu. Begitu jam 2 mereka kerja lagi. Tapi sholat tidak. Coba bayangkan, kita bukan binatang. Kita manusia. Kita hamba Allah, kita orang beriman. Hidup kita bukan cuma makan, mati. Hidup, makan, mati. Enggak. Maunya janganlah ringkas sekali biografi hidup kita itu. Nama si A, lahir tanggal sekian, meninggal tanggal sekian. Selesai. Maunya ada prestasi-prestasi hidup, apalagi lillahi ta'ala, berjuang di jalan Allah dan sebagainya. Dan perjuangan itu kalau kita tadi saya bilang muraqabah itu nggak butuh kita pamer. Ada orang yang kadang terlalu aktif di sosmed tapi nggak nampak di lapangan. Kalau di sosmed dialah pejuangnya. Tapi begitu kita tengok di fakta di lapangan nggak pernah nampak. Ya, nah, tapi itulah model-model manusia yang kita harus sabar melihatnya. Saya pikir itu. Baik. Baik, kita tutup doanya. Alhamdulillah.